Dia jelas-jelas hanya anggota termuda di klub, namun berani membuka mulut pertama kali saat acara makan malam klub. Para senior di dunia kriminal terkejut melihatnya. Bahkan kakaknya pun tidak banyak bicara. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang sombong sekarang. Sebelum dia bergabung dengan dunia kriminal, dia hanyalah seorang siswa SMA biasa. Namun menjelang kelulusan, dia memukul kepala preman sekolah dengan batu. Rasa sakit membuat preman sekolah menangis kesakitan. Teman-temannya juga tak percaya melihatnya. Karena dia terkenal sebagai orang baik. Ternyata sebelumnya, adik perempuannya merekam video preman sekolah melepas pakaian dalam. Hal ini membuat preman sekolah marah. Dan mulai mengganggu adiknya tanpa henti. Akhirnya, pemuda jujur ini meledak. Namun akibat dari ledakan itu, dia dihadapkan pada tamparan keras dari ayah lawan. Saat ibunya datang dan melihat dia dipukul, ternyata tidak merasa sedikit pun sedih atau marah. Karena dia sudah kebal terhadap anaknya yang dipukul. Ternyata Yang Kui tidak pernah memiliki ayah sejak lahir. Sehingga ibu dan ayah tiri membentuk keluarga baru. Dia baru mengenal adik perempuannya sekarang. Namun kehidupan bahagia yang diharapkannya tidak pernah muncul. Malah setiap kali ayah tirinya mabuk, selalu mengambil tongkat bisbol dan marah padanya. Ibu selalu mengorbankan Yang Kui demi keharmonisan keluarga baru. Selalu mengorbankan Yang Kui untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika benar-benar merasa kasihan, dia pura-pura tidak mendengar. Kali ini dia akan menghadapi otak dari si pengganggu sekolah. Ingin berdamai, perlu membayar 3 juta won sebagai ganti rugi. Ini membuat ibunya putus asa. Melihat punggung ibunya yang kesepian, Yang Kui menyadari saatnya untuk dewasa. Untuk membayar ganti rugi 3 juta. Dia mulai bekerja di restoran bos yang jahat. Setiap kali pelanggan membuat bos kesal, bos selalu menambahkan sedikit bumbu di dalamnya. Dan Yang Kui yang baik hati, selalu membuat orang lain mendapat sedikit masalah di restoran ini. Namun kebaikan hati tidak membawanya keberuntungan. Yang Kui baru saja pulang kerja malam itu. Dan langsung diserang oleh preman sekolah. Karena semuanya adalah orang jahat sampai ke tulang. Balas dendam adalah sifat alami mereka. Jangan bergerak, bocah busuk. Senangkah? Apakah dia? Apakah kamu dipukul oleh ayah tirimu? Pelecehan balas dendam yang tak berujung ini sangat berbahaya bagi anak dari keluarga miskin. Sekarang dia hanya ingin bekerja keras dan menghasilkan uang. Menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Keesokan harinya, dia langsung menemui bos jahat itu. Dengan maksud membayar kembali kompensasi 3 juta won dengan gaji di muka. Yang harus dibayarkan. Namun bos tahu kelemahannya. Dengan sengaja bertanya, kenapa tidak ceritakan pada ayahmu? Hal ini membuat Yang Kui benar-benar marah. Dia tidak boleh memberitahunya. Siapa sangka percakapan mereka. Semua didengar oleh Tuan Song yang sedang makan di dalam restoran. Dia adalah bos geng lokal. Mengendalikan ketertiban bawah tanah di daerah itu. Namun Tuan Song seharusnya pergi setelah makan. Malah tertarik pada pemuda yang sedang sial ini. Mulai bertanya apakah keluarganya miskin. Apakah dia merantau ke sini. Yan Kui kemudian mengatakan bahwa dia lahir di sini. Kemudian Tuan Song mulai memperhatikan pemuda itu dengan seksama. Ternyata dia juga orang yang malang seperti dirinya. Maka malam itu dia meminta Ahu untuk memberinya uang. Dia juga khusus menyuruhnya untuk pulang dan belajar dengan baik. Bos meminta kamu untuk belajar dengan baik. Uang ini tidak perlu kamu kembalikan. Nguyen kemudian memberikan uang itu kepada ibunya. Namun ibunya tidak senang seperti yang diharapkan. Malah mengira anaknya melakukan sesuatu yang buruk di luar. Hal ini membuat Yan Kui benar-benar bingung. Namun kebingungan yang lebih besar menunggu di belakang. Malam itu ayah tirinya menemukannya dengan tongkat bisbol. Ternyata si pengganggu sengaja menelepon ayah tirinya. Memberitahunya jika tidak bisa mengurus anaknya, dia bisa membantu mengurusnya. Tanpa disadari, Yan Kui memukul kepala si pengganggu. Semuanya demi putri kandungnya. Li Kui tahu. Dia pasti akan mendapat pukulan. Seperti orang gila, dia ingin melarikan diri. Tapi ayah tirinya langsung memukulnya hingga jatuh ke tanah. Wajahnya malah tersangkut di dahan balkon. Saat itu, dia bersumpah dalam hati. Akan berusaha keras untuk mencari uang. Membawa ibunya kabur dari rumah ini. Namun tak disangka keesokan harinya. Bos memecatnya dengan alasan cedera. Karena penampilannya menakutkan pelanggan. Kalian semua membuli saya, kan? Di sini tidak ada tempat untukmu. Pasti ada tempat lain untukmu. Dia teringat pada Pak Song yang memberinya uang. Namun saat dia mendekati Tuan Song, suara perintah pergi langsung keluar dari mulut Tuan Song. Karena dia yang sudah berpengalaman. Tidak ingin anak laki-laki itu mengikuti jejaknya. Namun Yan Kui tidak gentar. Malah ia duduk di samping Tuan Song sambil memegang kursi. Dan pada saat itu juga, baru saja Lau Song menyadari bekas luka di wajahnya. Saya memahami Yan Kui, pria yang menyedihkan. Tidak bisa menghindari jalur ini. Maka Tuan Song dengan sengaja membuatkan ikan untuknya. Lalu memberitahunya tentang bahaya di jalan gelap. Jika sudah memilih, harus kuat melangkah. Jika sudah meninggalkan bekas luka, maka gunakanlah sebaik mungkin. Dan dalam pelajaran pertama di kelompok mereka, mereka harus belajar mencuri terlebih dahulu. Karena itu adalah cara utama kelompok mereka. Yan Kui segera tiba di kelas praktiknya. Mereka akan mencuri kali ini. Adalah mobil pengiriman dari bos jahat itu. Meskipun ada beberapa kejadian tak terduga di tengah jalan.
Namun Yan Kui berhasil menyelesaikan misi sendirian. Kemudian mobil-mobil ini akan dicat dan diberi plat nomor. Dan menjual motor-motor ini yang sudah diubah penampilannya kepada orang-orang yang kehilangan kendaraan mereka. Namun bagaimana mungkin geng hitam tertarik pada keuntungan sedikit ini? Sehingga mereka akan memasarkan pembayaran cicilan. Bahkan meminta jumlah pinjaman terendah dari mereka. Dengan pola peminjaman bunga tinggi ini. Sehingga secara perlahan mengendalikan orang yang berutang. Dan Bos Qian menjadi pelanggan pertamanya. Namun pada akhirnya ini pertama kalinya dia melakukannya. Tangan gemetar cemas Yan Kui terus bergetar. Hal ini tidak dapat dihindari membuat bos meragukan kemampuannya. Bisakah kamu menyelesaikan tugas ini? Meskipun Yan Kui sekarang masih patuh. Namun akhirnya dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Secara resmi menjadi bagian dari perkumpulan. Dan dia akan segera membuktikan kemampuannya. Pada hari itu, seseorang masuk ke kantor perkumpulan. Semua orang segera membungkuk dan mengangguk. Bahkan Lao Song pun hanya bisa membiarkannya disentuh. Dia adalah tokoh utama dalam perkumpulan ini. Kedatangan kali ini, untuk memerintahkan Lao Song untuk menegur anggota parlemen yang bandel. Ternyata Bos Jin mengadopsi dua anak angkat. Salah satunya adalah Lao Song, mengelola ketertiban bawah tanah lokal. Sementara yang lain bertanggung jawab untuk menyusup ke dalam pemerintahan. Sekarang si kedua sedang berjuang keras untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Begitu terpilih, maka kelompok mereka akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Maka tugas jatuh ke tangan si Song. Keesokan harinya mereka mencari paman pincang yang berutang. Menyamarinya sebagai seorang sopir taksi. Namun membawa calon yang tidak pernah naik mobil dinas. Namun demi keamanan, mereka menyembunyikan Yan Kui di bagasi mobil. Dan calon pun tidak menyangka bahwa perilaku pura-puranya akan dianggap sebagai orang baik yang jujur. Maka paman pincang mulai mengkhianati. Menceritakan semua tekanan dari geng kepadanya. Bahkan mengatakan bahwa mereka akan menculiknya hari ini. Tanpa mereka sadari, Yan Kui mendengar semuanya dari bagasi mobil. Namun dia kasihan pada paman pincang itu. Menonaktifkan ponsel yang bisa memberitahu. Saat mereka berhenti dan berbalik arah, Yan Kui langsung melompat keluar dari bagasi. Dan menggunakan obat bius yang sudah disiapkan sebelumnya. Semuanya dituang ke mulut calon dengan sekali teguk. Lalu dia melaporkan kepada Tuan Song yang mengikutinya. Calon mengetahui rencana mereka. Hanya dalam keadaan terdesak dia mengambil langkah tersebut. Akhirnya mereka mengambil foto tidak senonoh calon. Dengan adanya foto tersebut, tidak takut dia akan mundur dari pemilihan. Sebagai imbalan, Lao Song juga memberi pamannya sejumlah uang. Dan paman hanya berharap agar dia tidak lupa mengenai membantu dirinya mengurangi bunga. Namun ketika paman yang pincang ingin pergi, Au malah mengatakan bahwa semuanya harus dibayar. Bunga bulan ini harus dikembalikan sepenuhnya. Ucapan Au membuat paman hancur. Jelas janji geng bagi orang bawah. Tidak berharga sama sekali. Begitu mereka mengincarmu, mereka akan menghabismu sampai habis. Setelah dihancurkan, apa yang bisa kamu lakukan? Tatapan marah Tuan Song seketika membuat Au diam. Meskipun dia adalah kakak besar di klub. Namun, dia juga sangat tidak suka dengan gaya kerja seperti itu dari hatinya. Setelah kejadian ini, Yan Kui juga sepenuhnya menyadari kekejaman geng. Sebuah pemikiran muncul diam-diam dari dalam hatinya. Keesokan harinya, dia menemui kakak besar Lao Song. Mengatakan bahwa pekerjaan ini tidak cocok baginya. Siapa yang tahu, tuan rumah dengan cepat membuka brankas. Melemparkan tumpukan uang di depannya. Sebagai hadiah untuk penampilannya yang luar biasa kemarin. Dia langsung terdiam di tempat. Lao Song mengira dia tidak puas. Lalu memberinya beberapa uang saku. Apa yang baru saja Anda katakan? Tidak apa-apa. Memang uang bisa membuat setan pun bersabar. Apalagi Yan Kui yang ingin melarikan diri dari tempat ini. Setelah kejadian kemarin, tuan rumah sepenuhnya mengakui adik ini, Yan Kui. Bahkan meminta Yan Kui untuk memanggilnya kakak bukan bos. Hal ini membuat perasaan Yan Kui bercampur aduk. Karena ini adalah orang pertama yang baik padanya. Karena itu, dia menceritakan bagaimana si pengganggu sekolah membuli dirinya. Tuan Song tidak berpikir panjang. Lalu dia meminta dia dan Ahu pergi menghukum para pengganggu sekolah itu. Kamu siapa? King. Menghadapi geng, para pengganggu sekolah sama sekali tidak sebanding. Melihat orang-orang yang terjatuh, amarah yang terpendam dalam hatinya akhirnya bisa terurai. Kemudian dia pulang dan memberitahu adik perempuannya. Mulai sekarang dia bisa belajar dengan tenang. Tidak akan ada lagi yang berani membulinya. Sepertinya semuanya berjalan ke arah yang baik. Sampai suatu hari dia menemukan sepeda motor pamannya. Muncul di garasi klub. Dan tidak lama kemudian pamannya datang mencari klub. Menanyakan kepada Tuan Song mengapa dia ingin membuat dirinya mati. Kemudian dia terus-menerus memukul kepalanya ke meja. Tampaknya Tuan Song yang terbiasa dengan hidup dan mati tidak takut. Hanya mata Lao Yao yang penuh dengan kepedihan. Akhirnya pamannya yang kehilangan kendali. Bersiap untuk melompat dari jendela dan mengakhiri semuanya. Untungnya Yan Kui segera memeluknya. Pada saat yang sama, dia membuat keputusan yang melanggar organisasi. Malam itu, dia diam-diam mengendarai mobil pamannya. Kemudian dia memarkirnya di depan pintu paman yang lumpuh. Dia pikir tindakannya sempurna. Tanpa disadari, nasib buruknya baru saja dimulai. Pada hari itu, ayah tiri sekali lagi marah kepada mereka.
Namun pada saat itu, putri kandung malah melindungi saudaranya di belakangnya. Namun hal ini membuat ayah pemabuk benar-benar marah. Ketika ayah tiri ingin melepaskan kemarahannya, Yan Kui langsung berbalik dan berlari keluar rumah. Ternyata pintu sudah terbuka. Yang pertama masuk adalah tukang pukul ahu. Kemudian bos geng, Lao Song, muncul dengan resmi. Lihat lagu Laos. Ayah pemabuk tidak lagi marah. Tiba-tiba berubah menjadi seperti domba yang patuh. Jelas sekali, minuman hanyalah alasan untuk ingin memukul orang. Namun Lao Song bukan datang untuk menyelamatkan Yan Kui. Ini tentang menghitung dosa mencuri sepeda motornya. Ada pepatah mengatakan harus mengakui kesalahan. Setelah dipukul harus berdiri tegak. Setelah bergabung dengan geng, mereka tidak akan mentolerir orang yang licik. Rasa sakit membuat wajah Yan Kui berubah. Keringat dingin terus menetes dari wajahnya. Dia merasakan kekejaman dunia kriminal untuk pertama kalinya. Meskipun terus-menerus menyesali kesalahannya. Tapi untuk lagu Laos, dia harus membuat Yan Kui membayar harga. Kalau tidak, bagaimana dia akan mengelola anak buahnya di masa depan? Hingga Yan Kui bertanya balik. Kak, apakah kamu tidak merasa kasihan pada paman yang lumpuh? Barulah dia menyadari itu adalah masalahnya sendiri. Dia tidak memberikan pelajaran penting kepada adiknya Yan Kui. Maka dia memegang kuku sendiri dengan tangannya. Sekarang dia harus memberitahu Yan Kui. Penghargaan dan hukuman harus jelas. Itulah aturan yang membuat geng bertahan hidup. Belas kasihan berlebihan hanya akan merugikan diri sendiri. Kemudian Lao Song mengatakan kepada Yan Kui ini tidak akan terjadi lagi. Saya bisa membantunya sebentar. Tidak bisa membantunya seumur hidup. Besok harus bagaimana? Semoga dia memikirkannya dengan baik. Dan momen ini begitu berkesan. Yan Kui menyadari bahwa kejam pada orang lain tidak benar di dunia kriminal. Itu adalah merugikan diri sendiri. Maka dia mencuri sepeda motor yang dia berikan. Di depan pria pincang itu. Tanpa disadari, roda takdir telah berputar pada saat itu. Dan kekejaman ini juga dia gunakan pada mantan bosnya. Perubahan tiba-tiba dalam dirinya membuat bosnya ketakutan. Setelah itu, dia menjadi semakin kejam. Bahkan di acara perkumpulan geng, dia berani mengambil makanan pertama. Para senior di dunia kriminal menatapnya dengan takjub. Dan Au dari geng sudah tidak menyukainya sejak lama. Kali ini harus mengajari dia aturan. Bos belum bergerak, kenapa kamu bergerak? Dan aktivitas mereka menarik perhatian bos besar. Melihat dia adalah bawahan termuda Lao Song. Saya juga tidak berniat untuk menghukumnya. Lagi pula, dia masih kecil. Dia tidak mengerti aturan sosial. Dan Lao Song ingin mengajari dia aturan jalanan. Kali ini dia sengaja diatur untuk mengirim barang kepada orang berpengaruh. Barangnya adalah wanita di sisinya. Jelas mereka melakukannya untuk membantu Lao Er naik pangkat dengan lebih baik. Dan pada saat itu, Yan Kui yang muda mengerti. Ketika meminta bantuan, berikan sesuatu kepada lawan. Ini juga merupakan pelajaran kedua yang diberikan oleh Lao Song kepadanya. Dan alasan dia membantu Yan Kui tanpa syarat. Karena dia melihat dirinya kecil dari Yan Kui. Ternyata ayah tua Song juga adalah seorang alkoholik yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan suatu hari dia dilemparkan ke danau untuk menangkap ikan minuman.